Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala, apa akibatnya? Lihat ini, sampai jelek begini masih pontang-panting. Kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau dulu imajinasimu tak ngawang-ngawang, tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahku sendiri? Enak saja kau ngomong. Kau kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Gayamu seperti seniman kali berdunia. Estetika. Nih, lihat. Kamu pikir semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kamu inginkan? Coba kalau kau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu. Berpikir dan bertindak sebagai anak-anak yang waras pikirannya. Sekolah dengan baik, hidup dengan tertib, mengembang diri supaya menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai dan berguna. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni, halah, pret. Inilah hasilnya, begadang setiap malam, demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut dari palung jiwa yang terdalam. Semua yang tak bisa dinyahkan lagi, membayang-bayangi jiwamu sampai akhir hayat. Mengilhami, menginspirasi, membentuk watak, karakter, keseimbangan, halah. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan. Selain cerita yang lumrah, yang tak akan mengilhami siapapun. Tapi, sejak guru bahasa Indonesia saya menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan ke dalam hati saya, ke dalam kepala dan dada saya, membuat saya merasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya, dan tak bisa saya jelaskan. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saya jadi cinta banget dengan puisi, novel-novel yang hebat dari pengarang di negeri ini maupun pengarang dunia musik, drama, lukisan, tari, semuanya. Semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi, lalu teman-teman sekelas saya menganggap saya sok tua. Tua belum waktunya, orang aneh, gak matching dengan umur, sok berat, seniman anakan, dan sejumlah gelar lainnya. Teman-teman tak mengucilkan saya. Mereka hanya senang mengolok-olok demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang, setidaknya saya bisa membuat orang tertawa. Apa? Aku yang menghancurkan hidupmu. Aku yang menyebabkan nasib yang selalu kau keluhkan itu. Hei Nona. Oh, maaf. Kau masih Nona? Atau sudah nyonya? Oh, masih Nona. Hah? Nonsense. What? Separuh Nona, separuh nyonya? What the hell? Oke, apapun statusmu sekarang, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang harus membuat pilihan. Penting bagi hidupnya. Dan semua melakukannya. Memilih. Saya tak mau ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah seperti warisan. Tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan. Lalu menjalaninya menjadi tua dan mati.
Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka. Dan itu juga sebuah pilihan. Tapi, saya juga tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan saya ini. Saya ingin menjadi pengarang, menjadi seniman. That is my choice. Jadi, kau tak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya ini. Tiada guna keluhan. Berhenti merengek. Biarkan aku istirahat, biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Saudara-saudara, saya tahu profesi yang saya pilih ini mungkin tidak menjanjikan finansial yang hebat, ataupun memberikan popularitas yang berlimpah, atau membanggakan keluarga. Saya harus melakoninya. Saya tahu tak akan ada seorang pun yang mendukung saya. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya keras kepala. Tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungannya. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan ini. Sambil diam-diam, mereka berharap saya gagal. Sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang benar. Lalu akan berkata kepada saya persis yang selalu kau katakan. Mengubah-ubah bahasa tubuh dan gaya bicara demi memeragakan sosok yang ada di kepalanya. Kapok, makanya jadi anak, jangan ngeyel. Benar kan, Viribus, bagaimanapun jadi PNS pilihan terbaik. Sudah banyak contoh, jadi profesi yang sepertimu mesti siap susah kok malah nekat. Kalau sudah begini, siapa yang akan menolongmu? Sekarang semuanya sudah terlambat toh. Mau daftar polisi? Mustahil. Sudah berumur. Mau ikut parpol supaya beranjak cepat karirmu? Nggak mungkin. Paling-paling cuma kebagian ran hore-hore. Mau merintis bisnis? Modal gak cukup, pinjam uang di bank, gak akan ada yang percaya. Masa mau sodorkan fiksi-fiksimu sebagai jaminan? Kalau saja kamu melanjutkan kuliah, minimal punya ijazah S1 untuk melamar kerja. Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak-anak lain, beres SMA, nyambung kuliah. Sesudah sarjana, cari kerja, lalu menikah, bahagia sampai tua. Mati, masuk surga. Itu yang benar. Liar? Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin memilih hidup saya yang akan saya jalani. Menjelmakan apa yang telah mengilhami dan menggelorakan jiwa. Mengapa semua pikiran bebaslah harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang remaja hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang remeh? Serta permukaan? Mengapa seorang remaja tidak suka dengan film novel percintaan yang cengeng dan lebay dianggap aneh? Apakah seorang perempuan seusia saya jadi sinting hanya karena mengenai puisi, sastra? Apakah cita-cita dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar hidup orang? Apakah setiap orang yang belajar bekerja tekun hanya dianggap benar-benar bisa jadi PNS? Polisi, tentara, pegawai bank, merintis bisnis di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu? Orang akan dianggap gagal atau keliru? Apakah menjadi seorang anak remaja sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman di medsos, kontakkan di status FB supaya up to date setiap hari? Sedang PDKT dengan siapa? Berapa kali sudah ganti pacar? Atau masih jomblo? Mengumpulkan daftar-daftar yang menyebalkan dan menyenangkan untuk menjadi obrolan di hari libur sekolah.
selfie di semua tempat lalu mengeditnya supaya bisa dipajang jadi foto keren. Saya tidak membenci semua itu. Saya hanya tidak ingin hidup saya terlalu penuh dengan buih. Saya hanya ingin selalu bergelora, digerakkan oleh tenaga yang kuat, yang amat kuat dan murni dari dalam diri saya, terus-menerus terilhami, dan saya akan menemukannya dalam puisi, musik, sastra, dalam seni. Apa itu salah? Barangkali kalian juga mulai berpikir kalau kata-kata saya ini, kalimat-kalimat saya ini tidak berasal dari alam pikiran seorang anak SMA. Atau barangkali ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi untuk remaja. Atau ini sih cuma naskah drama, aslinya nggak begitu. Tidak, itu memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Kalau banyak di antara kami yang hanya mengerti bahasa yang gampangan dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang sedikit berbobot, itu karena memang yang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat, yang bisa menggedor jiwa kami. Beri kami bahasa yang punya kedalaman dan tempat kami untuk bersusah payah mencernanya. Maka kami akan berbeda. Maka Anda tidak perlu lagi menganggap aneh kalau ada seorang remaja seperti saya. Di antara pokok-pokok Claradis, jalan terpecah dua. Seorang pengembara tak akan bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Kupandang begitu rupa salah satunya. Sampai semak-semak di ujung sana, kupandangi jalan yang satu lagi. Seperti lebih menarik hati, rumputannya lebih rapis, seperti gampang dilalui. Bagi yang sudah pernah melewati, mungkin sama saja rasanya dengan yang tadi. Pagi hari, kedua jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak kaki, rerumputan tegak berlestari. Kuputuskan, kulalui jalan bersama esok hari. Meski tak tahu apa yang akan kutemui di ujungnya nanti. Aku juga tak tahu apa aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka. Suatu saat, pada umur kita, aku akan berjumpa di persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya di jalan yang jarang sekali dilalui. Itulah beda kita. Itu tadi, jalan yang tak ditempuh. Puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami yang memberikannya pada saya sebelum berhenti mengajar. Karena ia hanya mengantongi ijazah D3. Sementara semua guru di sekolah harus bergelar minimal S1. Dia bilang, Firibus, pilihlah jalanmu sendiri. Meski itu tak banyak orang lalui. Selama ia membuatmu terpaut dengan kuat kepada hidupmu, tempuhlah. Dan setiap hari, kau harus bilang pada dirimu sendiri, raihlah hari ini. Tapi, guru yang selalu mengerti bagaimana murid-muridnya berani melihat ke dalam dirinya sendiri itu sudah tersingkir karena selembar ijazah. Untunglah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia, saya mendapatkan banyak buku-buku yang membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmah, pada sesuatu yang bisa membuat pikiran saya terus-menerus terjaga. Dia pula yang membuat saya percaya, tidak takut melakoni hidup. Lihat, saya sanggup dan mungkin saya akan berhasil. Mungkin pilihan tenses yang salah. Ini bukan future tense, tapi ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat saya gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak nyecer guru bahasa Indonesiamu yang menjelaskan makna puisi itu.
Kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawah untuk biaya pendidikanmu, tentu saja saya sudah jadi sarjana dan bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah sok filosof Yunani antik. Kamu bilang sawah tak boleh dijual. Itu bukan cuma penghasilan, itu sumber nilai dari hidup Bapak. Itu cara Bapak menjalani hidup, menunjukkan bakti pada Tuhan dan kehidupan. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya pendidikan anak-anaknya, bangsa ini akan kehilangan besar. Halah, gayamu selangit. Kamu menyedihkan. Menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya, bisa kan kamu lihat sendiri pada saya sekarang? Kamu menyedihkan. Kamu hanya seseorang yang ingin ekstrentik, beda, unik. Dia nggak berpikiran bebas dan mampu mandiri. Sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar, padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan beban cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya, sejak 10 tahun terakhir, saya agak kewalahan meladani kebanyakan permintaan dari penerbit dan juga produser film yang tertarik pada masalah-masalah remaja. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu karena kekuatan untuk bersaing, saya hampir kehabisan ide. Makanya, saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi, malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan menghargai kalau Anda semua berkenan memberikan ide. Bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh di dalam cerita saya ini? Supaya tidak berlarut-larut, saya bisa beristirahat. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi. Tolong, jangan terlalu ribut. Nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi. Oke? Permisi.